Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang beruntung dan bukan orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan beruntung? Karena orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah, Allah akan tambah kepada kita akan nikmatnya. Tetapi jika kita kufur, tidak mau bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat Allah, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Apa kata Allah dalam Quran surah Ibrahim itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas segala nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka akan aku tambah akan nikmatku kepadamu. Ananda semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masuk kepada pertemuan kita pertama, tatap muka yang pertama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ananda semua, hari ini kondisi memang sangat luar biasa. Dengan kondisi ini menyebabkan segala aktivitas kita terbatas. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa kemana-mana. Walaupun itu bisa, tetapi ada batasan. Tetapi Bapak harap kepada Ananda semua, ini tidak menjadi patah semangat bagi Ananda semua untuk mengikuti pembelajaran. Walaupun pembelajaran itu melalui sistem daring, sistem jarak jauh, ya. Karena dalam belajar itu tidak harus dengan tatap muka, tidak harus langsung berhadapan antara guru dengan siswa. Tetapi kalau tentu lebih baik berhadapan antara guru dan siswa. Tapi karena kondisi dan keadaan, tentu kita melaksanakannya seperti saat ini. Maka jangan ada di antara anak-anak semua yang tidak semangat dalam belajar. Apalagi dalam belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Karena kita tahu pendidikan agama Islam ini adalah sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat muslim, khusus siswa dan siswi SMK Negeri 9 Padang. Karena dalam pendidikan agama Islam dapat merubah karakter Ananda semua, kepribadian Ananda untuk menjadi lebih baik dan tidak bertentangan dengan agama. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang aspek-aspek dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Banyak di antara Ananda semua yang masih belum paham dengan aspek apa saja yang tertuang dalam pendidikan agama Islam.
Yang pertama adalah aspek Al-Quran. Ya, aspek Al-Quran. Aspek Al-Quran merupakan aspek di mana kita memahami ayat Al-Quran yang terdapat dalam materi tersebut. Yang terdapat dalam materi tersebut. Apakah hanya menghafal saja? Tidak. Yang kita kaji dalam pendidikan agama Islam, terkhusus aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, bukan menghafal ayat saja, bukan bacaannya saja. Maka daripada itu, yang perlu dipahami adalah yang dipelajari dalam aspek Al-Quran ini adalah kita harus memahami betul hukum tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut. Apakah itu hukum nun mati atau tanwin? Apakah idgham bi gunnah? Apakah hukum mim mati? Apakah qalqalah? Apakah termasuk juga makharijul huruf dan lain sebagainya? Yang penting yang intinya adalah yang terkait dengan hukum tajwid. Yang kedua, kita juga harus bisa memahami dalam aspek Al-Quran ini adalah terjemahan dan kandungan ayat. Kandungan daripada ayat tersebut apa? Kemudian asbabun nuzul daripada ayat yang terdapat dalam materi pembelajaran kita tersebut. Itu aspek yang pertama tentang Al-Quran. Yang kedua, aspek berbicara tentang aspek akhlak. Aspek akhlak ini tentu akan merujuk atau belajar daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak baginda Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai uswatun hasanah, ya, contoh yang baik bagi umat Islam. Jangankan umat Islam, bahkan akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dicontoh oleh para orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan akhlak yang baik. Dia tidak pernah berbohong, tidak pernah pendusta, dia selalu bersikap jujur, ya, selalu benar. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mempelajari akhlak itu tentu juga ada nanti kita akan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan contoh atau akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ini aspek yang kedua tentang akhlak. Nah, kemudian kenapa kita harus mempelajari akhlak? Ya, karena kita dengan kondisi lingkungan saat ini, kondisi keberadaan kita saat ini itu dapat membuat akhlak manusia itu menjadi tidak baik. Coba kita lihat generasi-generasi muda saat ini, remaja-remaja saat ini, di antara ananda-ananda semua, itu banyak di antara saudara-saudara ananda, teman-teman ananda, teman jauh, teman dekat, yang akhlaknya kita lihat sangat bertentangan dengan agama kita, sangat bertentangan dengan agama Islam. Maka daripada itu, ini perlu kita belajar daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita lakukan, apakah ini bertentang dengan agama yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Nah, maka ini yang harus kita pahami. Yang ketiga aspeknya adalah aspek tentang fikih, atau dikenal juga tentang ibadah. Aspek fikih atau ibadah itu kita berbicara tentang yang berkaitan dengan ibadah. Kalau kita lihat apakah itu tentang haji, ya, di kelas 10 kita belajar tentang haji, umroh,
zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, di kelas 3 kita belajar tentang kalau di kelas 2 kita belajar tentang ceramah, pidato, khutbah, salat jenazah. Nah, di kelas 3 kita belajar tentang nikah, belajar tentang hukum waris atau al-mawaris. Nah, ini tentang ibadah. Ibadah ini juga perlu dipelajari bagi siswa dan siswi. Nah, walaupun ini telah berulang, tetapi kita harus juga belajar. Kemudian aspek selanjutnya adalah tentang akidah. Nah, akidah yang berkaitan dengan ketauhidan. Yang berkaitan dengan ketauhidan itu juga harus dipelajari. Seperti rukun iman. Nah, kalau kita lihat pada materi ini selabus, nah, itu berbicara tentang akidahnya adalah rukun iman. Kelas 10 kita belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kelas 11 kita belajar tentang iman kepada nabi dan iman kepada kitab. Kelas 12 kita belajar tentang iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada wal qadar. Nah, ini tentang akidah. Kemudian selanjutnya adalah tentang tarik atau sejarah. Nah, tentang tarik atau sejarah ini merupakan belajar tentang sejarah-sejarah perjalanan Islam. Ya. Belajar tentang sejarah tentang pelajaran sejarah tentang Islam, mulai dari bagaimana Islam itu berkembang sampai saat modern ini. Baik ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah itu penting. Kalau kita lihat di kelas 10 bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan agama Islam. Ketika Rasulullah mendakwahkan agama Islam di kota Mekah, ketika Rasulullah mendakwahkan agama Islam di kota Madinah, ya. Termasuk juga di kelas 3 mempelajari perkembangan agama Islam atau peradaban agama Islam itu, ya, pada masa modern, ya, pada dinasti-dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan lain sebagainya. Termasuk juga sampai perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Bagaimana Islam itu sampai ke Indonesia, dari mana, kemudian siapa yang membawanya. Nah, ini kan kita bahas pada pembelajaran agama Islam. Nah, maka daripada itu ananda, aspek ini yang perlu kita pahami. Jadi aspek yang dalam mempelajari pendidikan agama Islam yaitu adalah pertama, aspek Al-Quran. Al-Quran itu berbicara tentang hukum tajwid, terjemahan, kandungan, kemudian asbabun nuzul, kemudian nanti kita menghafal. Kemudian yang kedua, aspek tentang akidah. Nah, akidah ini kalau di kelas kalau untuk sekolah khusus di tingkat SLTA atau SMK dan MA, nah ini berbicara tentang rukun iman. Nah, ada iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada wal qadar. Kemudian tentang akhlak. Akhlak ini berbicara tentang akhlak kehidupan sehari-hari, ya, berperilaku jujur, ya. Kemudian bagaimana pergaulan kita sesama, ya, sesama dengan dengan sesama jenis dan dengan lawan jenis. Kemudian tentang fikih. Fikih ini berkaitan tentang dengan ibadah-ibadah kita. Zakat juga ibadah, haji itu termasuk ibadah, wakaf juga termasuk ibadah, ya. Haji, ya,
umroh, tentu ibadah. Kemudian nikah, al-waris, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sejarah. Sejarah adalah merupakan bagaimana perjalanan Islam itu mulai dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai Islam itu masuk ke Indonesia. Itu kita pelajari sampai kelas 3. Mungkin itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini, yang perlu Ananda pahami aspek-aspek apa saja yang kita pelajari dalam aspek apa saja yang perlu kita pelajari pada pendidikan agama Islam, atau istilahnya PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Itu saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.